Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Kembali lagi dengan saya Widya Emilia Primaningtyas. Hari ini kita akan menempuh perkuliahan dengan materi uji tarik yang merupakan bagian dari pengujian merusak pada perkuliahan ilmu bahan. Sebelumnya yuk kita isi dulu pertanyaan yang terdapat pada next slide. Next slide ya. Baik, kalau sudah siap mengikuti perkuliahan, marilah kita ketahui dulu apa yang menjadi capaian pembelajaran kita pada perkuliahan kali ini. Mengetahui capaian pembelajaran dari suatu perkuliahan itu sangat penting karena kita dapat mengetahui apa sih sebenarnya tujuan akhir dari perkuliahan yang kita dapatkan pada hari ini gitu. Jadi di perkuliahan hari ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan pengujian tarik. Jadi hasil akhirnya Anda diminta untuk dapat mampu menganalisis dan menggunakan pengujian tarik. Jadi nanti di akhir perkuliahan setelah Anda mengerjakan assessment, Anda bisa menilai diri Anda sendiri apakah dari perkuliahan kita hari ini Anda sudah mencapai dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Mungkin jika nanti belum mencapai capaian pembelajaran yang ditentukan, Anda dapat mengulang kembali materinya sampai nanti Anda mencapai capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal perkuliahan ini. Nah, lalu apa itu pengujian tarik? Nah, mari kita simak definisinya. Pengujian tarik merupakan pengujian merusak yang bertujuan untuk mengetahui sifat mekanik material yang meliputi kekuatan tarik, keuletan, kegetasan, ketangguhan, kelentingan, dan kekakuan. Untuk memperjelas gambaran Anda tentang pengujian tarik, mari kita saksikan virtual laboratory yang mendemonstrasikan tentang pengujian tarik. Selamat menyaksikan. Bagaimana? Sudah ada cukup gambaran kan dari melihat virtual laboratory uji tarik tadi? Nah, sekarang kembali ke pembahasan tentang sifat mekanik yang bisa didapatkan atau bisa dikarakterisasi melalui pengujian tarik. Antara lain yaitu kekuatan, kekakuan, ketangguhan, dan keuletan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang
definisi tentang sifat mekanik dan masing-masing definisi dari bagian dari sifat mekanik itu sendiri. Sifat mekanik ialah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material untuk menerima beban, gaya, atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Nah, di dalam sifat mekanik itu terdapat beberapa parameter antara lain kekuatan, kekenyalan, kekakuan, plastisitas, kekerasan, ketangguhan, kelelahan, merangkak, dan ketahanan impact. Nah, dari beberapa parameter tersebut yang dapat diidentifikasi atau dikarakterisasi dengan menggunakan pengujian tarik antara lain kekuatan, kekakuan, ketangguhan, dan keuletan. Nah, mari kita cari tahu satu-satu apa definisi dari kekuatan, kekakuan, ketangguhan ya. Kekuatan adalah kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Sedangkan kekakuan adalah kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Sedangkan ketangguhan adalah kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan kerusakan. Sebelum kita nanti akan menganalisis hasil dari pengujian tarik, maka kita harus mengerti dulu konsep tegangan dan regangan. Pemahaman ini bertujuan supaya Anda lebih memahami informasi apa yang akan disampaikan dari grafik yang dihasilkan oleh pengujian uji tarik. Tegangan adalah besarnya beban atau gaya yang diaplikasikan pada material per satuan luas, di mana satuan yang digunakan biasanya Pascal maupun Megapascal atau Newton per meter kuadrat, di mana 1 megapascal adalah 10⁻⁶ Pascal atau 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat, atau ekivalen dengan 145 psi. Regangan adalah besarnya deformasi yang terjadi yang dinyatakan dengan perbandingan pertambahan panjang dan panjang awalnya, di mana regangan ini tidak punya satuan atau dimensionless dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Tegangan dinyatakan dalam sigma yang merupakan F atau beban dibagi dengan A atau luas penampang. Sedangkan regangan yang dinyatakan dalam epsilon adalah delta L atau pertambahan panjang dibagi dengan L0 atau panjang awal. Hasil pengukuran yang ditampilkan dari pengujian tarik berupa grafik hubungan antara beban dan pertambahan panjang atau grafik tegangan dan regangan teknik. Selanjutnya grafik tersebut harus diubah menjadi grafik tegangan-regangan sebenarnya. Selanjutnya kita akan membedah lebih detail perihal hubungan antara tegangan dan regangan dalam grafik tegangan dan regangan teknik yang dihasilkan dari pengujian tarik. Baik, untuk diagram tegangan regangan teknik yang dihasilkan dari pengujian tarik, banyak sekali yang bisa kita bedah satu-satu. Sekarang kita mulai dari sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Tadi kita bilang atau sudah dijelaskan bahwa di sumbu X itu ada engineering strain atau regangan teknik, di mana di sumbu Y merupakan tegangan teknik atau engineering stress. Nah, di gambar ini terdapat banyak sekali titik-titik yang bisa dibahas. Kita mulai dari pembagian areanya dulu.
Jadi dari gambar ini bisa dibagi menjadi dua area, yaitu area elastis dan area plastis. Di mana area elastis adalah area yang dimulai dari titik mula atau O sampai dengan di sini ada yang namanya sigma plastik. Nah, di sini titiknya ada di sini. Jadi dari titik O ke titik sigma P itu tadi itu merupakan daerah elastik, di mana daerah elastik adalah daerah yang ketika kita memberikan beban maka dia akan terdeformasi, dan ketika beban itu kita ambil atau kita lepaskan maka material atau benda uji akan kembali ke keadaan mula-mulanya, posisi mula-mulanya, seperti itu. Nah, di sini di hubungan tegangan-regangannya di area elastis ini hubungannya nampak linier, dinyatakan dengan garis lurus dari O sampai titik, misalnya di sini saya kasih notasi B, misalnya dari titik O ke B itu garisnya lurus yang memenuhi hukum Hooke, di mana pertambahannya itu hubungan pertambahan tegangan dan regangannya itu berbanding lurus yang dinyatakan dalam hukum Hooke. Nah, besaran ini juga sering dinyatakan dalam modulus Young atau yang biasa dinyatakan dalam notasi E. Modulus Young adalah menyatakan kemampuan suatu material dalam menahan deformasi elastis. Suatu material yang merupakan perbandingan tegangan dan regangan yang terjadi pada daerah elastis. Jadi modulus Young ini juga sering disebut sebagai modulus elastis. Tadi sudah dibahas mengenai sifat mekanik yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan pengujian tarik, yaitu salah satunya adalah kekakuan. Nah, nilai kekakuan atau besarannya yang bisa merepresentasikan kekakuan di sini adalah nilai modulus Young atau modulus elastisitas ini. Selanjutnya di atasnya, di area di sebelah kanannya atau di atasnya, yaitu memasuki area plastis, di mana di dalam area ini jika beban itu dihilangkan dari material, maka benda uji atau material yang kita miliki akan terdeformasi permanen. Jadi sudah tidak bisa lagi kembali ke posisi mula-mulanya. Dinyatakan dalam area regangan plastis atau daerah plastis. Daerah plastis dinyatakan dari titik B ke titik di sini sudah ada titik D. Titik D di titik fracture. Nih, sampai titik fracture-nya. Nah, selanjutnya di atas sigma P itu tadi, batas antara plastis dan elastis, ada yang dinamakan titik yield atau sigma Y, titik yield. Nah, titik yield ini dibagi menjadi dua, ada upper yield dan ada lower yield, di mana nilai yield merupakan nilai
rata-rata dari nilai upper yield dan nilai lower yield ini bergantung dari jenis material. Ada yang nampak jelas upper dan lower yieldnya, tapi ada juga yang nilai yieldnya ada di satu titik saja. Ini dijelaskan yang penggambarannya yang lengkap, ada upper yield dan ada lower yield gitu. Jadi di titik yield ini merupakan titik batas di mana material akan terus mengalami deformasi tanpa adanya pembebanan. Jadi bebannya konstan, tapi dia terus mengalami pertambahan panjang. Dinyatakan dengan titik atau besaran di sumbu Y yang cenderung konstan, akan tetapi di pertambahan panjangnya semakin panjang, di sumbu X-nya semakin panjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya semakin bertambahnya beban, maka dia akan semakin bertambah panjang seiring dia masuk ke dalam daerah plastis. Nah, di sini ada dua bagian lagi. Di sini dibagi menjadi ada uniform elongation atau local elongation. Di sini maksudnya di daerah uniform elongation yang dinyatakan dalam di panah ini. Nah, ini di daerah sini di material atau benda uji itu memanjang atau bertambah panjang secara uniform atau merata di seluruh bagian dari geklengnya. Merata, di mana setelah terjadi fenomena yang dinamakan necking atau pembentukan leher, maka pertambahan panjangnya hanya terpusat atau hanya terjadi di daerah neckingnya saja. Jadi sama seperti sudah tergambar dari yang tadi ada di virtual laboratory uji tarik itu tadi, ada ketika beban semakin ditambah, selanjutnya spesimen atau benda uji itu luas penampangnya mengecil, membentuk seperti leher. Nah, fenomena itu dinyatakan dengan necking. Setelah fenomena itu terjadi, pertambahan panjangnya terjadi secara lokal hanya di titik neckingnya saja atau di area neckingnya saja gitu. Setelah fenomena necking terjadi, diakhiri dengan fracture atau patah, di mana material sudah tidak mampu lagi untuk menahan beban dan akhirnya putus. Tuh. Kurang lebih seperti itu yang bisa diambil dari atau bisa diidentifikasi dari grafik tegangan-regangan teknik yang dihasilkan pada pengujian tarik. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis sifat mekanik yang bisa dikarakterisasi dari hasil pengujian uji tarik. Saya tadi sudah mengemukakan bahwa nilai kekakuan dapat diambil atau dapat dilihat dari modulus elastisitas atau modulus yang merupakan garis lurus yang bertambahnya secara linear yang memenuhi persamaan hukum Hooke, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana pengaruh kemiringan atau gradien yang dihasilkan dari grafik linear ini terhadap sifat mekaniknya. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dari
em, penjelasan notasi-notasi atau informasi yang dapat diambil dari grafik tegangan regangan ini, saya rasa sudah cukup dan nanti akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Setelah memahami grafik tegangan regangan yang dihasilkan oleh uji tarik, mari sekarang kita lanjutkan dengan analisis grafik tegangan regangan untuk identifikasi sifat mekanik. Di grafik yang tadi digambarkan, kita sudah dapat mengetahui tegangan tarik maksimal di titik ultimate tensile strength atau di titik puncak dari grafik, di mana titik mulai fenomena necking. Nah, kali ini kita akan membahas tentang identifikasi keuletan dan kegetasan bahan dilihat dari grafik tegangan regangan yang dihasilkan oleh pengujian tarik. Seperti yang terlihat pada gambar, dalam gambar nampak ada dua grafik tegangan regangan, yang satu bernotasi biru dan yang satunya lagi bernotasi merah atau berwarna merah, di mana grafik biru melambangkan bahan yang getas dan grafik yang berwarna merah melambangkan bahan yang ulet. Nah, kita cari tahu apa perbedaannya. Nampak jelas perbedaannya terdapat pada garis di sebelah kanan UTS atau Ultimate Tensile Strength. Di titik puncak dari grafik tersebut, bahan yang ulet memberikan gambaran grafik yang menurun setelah UTS sebelum fracture. Sedangkan bahan yang getas tidak nampak penurunan tegangan setelah UTS, tapi langsung fracture atau putus. Sebelumnya sudah dibahas sedikit tentang kekakuan yang direpresentasikan oleh garis lurus yang memiliki kemiringan atau nilai gradien, di mana semakin besar sudut elevasi yang dihasilkan atau jika kemiringannya garis tersebut mendekati sumbu Y, artinya bahan dapat dikatakan semakin kaku atau memiliki nilai kekakuan yang tinggi. Sebaliknya, semakin dekat dengan sumbu X atau semakin kecil sudut elevasinya, maka bahan uji tersebut semakin kenyal. Sifat keuletan dan kegetasan dapat dilihat pula dari pola patahan spesimen. Pola patahan yang semakin tegak lurus dengan gaya melambangkan bahan yang diuji semakin getas, seperti yang tampak pada gambar di atas sebelah kiri. Sedangkan gambar yang tampak di atas sebelah kanan tampak pola patahan daktil atau bahan yang ulet. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kiri yang pola patahan yang getas, yang pola patahannya tegak lurus dengan gaya yang diberikan. Hal ini diakibatkan oleh retakan yang menyebar secara cepat dan sangat sedikit deformasi plastis yang terjadi. Berbalik dengan itu, patah ulet ditandai dengan deformasi plastis yang luas di area sekitar retakan. Hal ini menandakan bahwa material melakukan perlawanan terhadap pemanjangan retak. Sekarang kita akan mengidentifikasi sifat mekanik yang lain. Anda bisa menyimak luasan area di bawah kurva yang dihasilkan oleh grafik tegangan regangan. Daerah luasan di bawah kurva merupakan daerah yang melambangkan ketangguhan. Jika dilihat dari gambar tersebut, maka semakin besar luas wilayah di bawah kurva, maka semakin tangguh material yang sedang diuji. Sebaliknya, semakin kecil wilayah di bawah kurva, maka benda yang sedang diuji mempunyai nilai ketangguhan yang semakin kecil. Material yang memiliki luasan di bawah kurva yang kecil juga ada dua tipe. Mari kita simak di slide selanjutnya ya.
Anda bisa memperhatikan luasan bawah kurva A dan C. Dua-duanya sama memiliki luasan di bawah kurva yang kecil. Maka sama-sama dimiliki oleh material yang nilai ketangguhannya rendah. Perbedaannya adalah luasan kurva A dimiliki oleh material yang memiliki sifat kekakuan yang tinggi. Sedangkan luas kurva C dimiliki oleh bahan yang sifat kekakuannya rendah atau kenyal. Grafik berwarna biru dimiliki oleh bahan seperti keramik. Sedangkan grafik berwarna merah biasanya dimiliki oleh polimer yang tidak berpenguat atau contoh lainnya seperti karet. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana preparasi spesimen dari pengujian tarik pada material yang berbeda yang sesuai dengan standar. Baik, mari kita bahas tentang preparasi spesimen pada pengujian tarik. Dalam pengujian tarik, ada beberapa standar yang lazim digunakan seperti ASTM, JIS, dan DIN, dan juga kode yang lain. Pada praktik uji tarik yang dilakukan di PPNS, terdapat beberapa jenis spesimen yang akan diuji, seperti bentuk plat, round bar, dan baja tulangan, baik yang bersirip ataupun yang biasa dikenal dengan baja bersirip ataupun yang polos. Pada persiapan spesimen yang dilakukan adalah memastikan spesimen bebas dari karat, memastikan ujung-ujung spesimen dalam kondisi rata. Jika belum rata, maka Anda bisa melakukan pengikiran dengan menggunakan kikir. Setelah itu baru Anda mengukur seluruh dimensi dari spesimen, antara lain mengukur gag length, width, thickness, radius, overall length atau L0, length of radius, length of grip section, dan width of grip section. Seluruh pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Dimensi benda uji yang digunakan dapat dilihat dalam standar yang digunakan sesuai dengan material yang akan diuji. Contohnya ASTM E8 untuk material logam baik yang berbentuk round bar maupun yang berbentuk pelat. Dimensi dari spesimen uji dapat dilihat pada gambar sesuai dengan standar ASTM E8. Untuk material plastik digunakan standar ASTM D638 dan ASTM D882 untuk lembaran plastik yang ketebalannya kurang dari 3,2 mm. Atau ASTM D3039 untuk material komposit berpenguat polimer. Untuk pengukuran baja tulangan agak sedikit berbeda. Diameter mula-mula spesimen harus dihitung dengan menggunakan hubungan persamaan massa jenis, di mana massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Dimensi baja tulangan diasumsikan tabung. Volume tabung adalah pi R kuadrat kali T atau 1/4 pi D kuadrat kali T. Maka sebelum Anda mencari radius dari spesimen, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan penimbangan spesimen dengan menggunakan neraca analitik. Setelah Anda dapatkan beratnya dan Anda juga sudah mengetahui massa jenis baja adalah 7,85 gram per cm kubik, Anda dapat mengoperasikannya di dalam persamaan tersebut. Setelah Anda mendapatkan nilai radius ataupun diameter dari persamaan yang sudah Anda kerjakan tadi, Anda dapat menentukan panjang gag length dari baja tulangan. Panjang gag length dari baja tulangan adalah 8 kali diameter.
Pada proses marking gag length, Anda harus mengetahui titik tengah dari spesimen. Lalu nilai panjang gag length yang tadi Anda sudah dapatkan Anda bagi 2 dan Anda offset ke atas dan ke bawah dari titik tengah yang sudah ditentukan sebelumnya. Marking gag length dilakukan dengan menggunakan penitik dan palu. Area gag length dimaksudkan untuk pemusatan tegangan dan memberikan wilayah tegangan berkontraksi di daerah gag length. Dalam pengujian tarik, Anda juga harus berhati-hati dengan resiko terkena palu dan suara yang keras pada proses tarik spesimen. Penutup telinga dan safety shoes harus dikenakan selama pengujian tarik untuk melindungi diri dari resiko bahaya. Untuk video pengujian tarik di Laboratorium Uji Bahan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, simak video di slide selanjutnya ya. Di samping melakukan pengujian tarik secara eksperimental, kita juga dapat mensimulasikan pengujian tarik untuk mengetahui tegangan yang dialami oleh spesimen. Pada simulasi pengujian tarik yang tampil pada layar, yaitu simulasi pengujian tarik yang dikerjakan pada software SolidWorks. Pada program simulasi ini kita mula-mula harus menentukan dimensi dari spesimen uji tarik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, spesimen uji tarik punya standar sesuai dengan standar yang digunakan. Mungkin ASTM atau JIS atau DIN. Setelah menentukan dimensinya, kita juga harus menentukan material properties dari spesimen uji tarik yang sudah kita bentuk. Setelah itu kita menentukan constraint atau batasnya. Mana bagian yang akan dikenai gaya tarik dan mana yang menjadi tumpuan. Selanjutnya kita menentukan besaran dari gaya yang akan kita berikan kepada spesimen uji tarik. Dari hasil simulasi yang tampak pada layar, maka kita dapat mengetahui persebaran dari tegangan. Kita dapat membuktikan bahwa sebelum fenomena necking terjadi, pertambahan panjang dari spesimen terjadi secara merata. Area yang dilambangkan dengan warna merah adalah area di mana terjadi tegangan kritis pada spesimen uji tarik. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana proses necking pada simulasi pengujian tarik menggunakan round bar. Berikut ini adalah simulasi dengan menggunakan software Abaqus pada spesimen uji tarik berbentuk round bar. Di sini terlihat sangat jelas bagaimana fenomena necking dapat terjadi. Jadi di sini kita juga bisa lihat persebaran tegangannya, pertambahan panjangnya yang terjadi secara merata sebelum terjadinya fenomena necking, dan pada saat fenomena necking terjadi, pertambahan panjangnya terpusat hanya pada area sekitar necking saja. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari saya tentang pengujian tarik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.